Halo. Nah, kemarin kita udah belajar tentang teks dan string. Dan sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan input dari pengguna atau user. Katakanlah kita mau ngasih input ke Python. Nah, kita bisa bikin kayak seperti ini. Kita letakkan nama, ya, ini contoh ya, nama. Em, Pakai input kode input ini. Jadi ini kita simpan dalam variabel nama. Kita simpan dalam variabel nama. Terus pertanyaan kita adalah siapa namamu. Kemudian kita print nama saya, koma, ini nama yang kita ketik ya. Jadi nama sama dengan input. Ini contohnya, siapa namamu, enter. Nama saya Zak. Ini ada contohnya. Ya kayak misalnya ini juga sama bisa, kelas, kamu kelas berapa, kelas 8. Nah, kita juga bisa bikin kayak semacam perhitungan matematika. Nah, contohnya kayak gini nih. Kita definisikan A satu nilai, B satu nilai, kemudian C adalah A tambah B. Dan kita juga bisa bikin kayak D sama dengan A kurang B, E sama dengan A kali B, F sama dengan A bagi B, G sama dengan C tambah D tambah E kurang F tambah F. Kalau gitu itu. Jadi dia akan melihat satu line, satu baris demi satu baris, kemudian satu baris, satu baris. Jadi pas kita udah sampai ke F, nilai C, D, E, F ini udah terhitung. Jadi begitu sampai G, nilai C, D, E, F ini udah ada. Contohnya adalah jumlah yang pertama dan kedua adalah ini C, dan kita juga print nilai G adalah kurang ini pada tanda petik 2 dan G ya. Soal yang pertama 10, 5, D, oh dia D, kurang B, string dan string. Kenapa string dan B string? Kalau kita bikin contohnya 10,0, 5,0 untuk buat jadi float, mau dia string dan string. Nah, sementara kita debugging on the go. Kurang B. Apa masalahnya di sini? Kalau kita kasih komen untuk sementara, karena C tambah A tambah B ada A kurang B, 5. Kayak multiply sequence by non-type string. Oh, dia string katanya yang A ini. Kita bikin, kita cek ya, misalnya print string. Ini string. Karena dia mungkin karena ini input ini. Jadi kalau kita bikin input dia adalah input ini, kita bikin dulu float. Jadi input dia adalah seperti float. Kemudian ini pun adalah float. Supaya ini sama. Nah, ini kita buang 10, 5. Habis seperti itu. Jadi nilai yang C ini adalah 10 tambah 5, ya kan? Yang G adalah, hitung sendiri lah ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita input ini, kalau kita masukkan fungsi input, dia akan terdaftar sebagai string, tapi kalau kita tukar jadi float.
nilainya adalah nilai yang float yang decimal point. Nah, yang terakhir adalah nah inilah contoh dia. Nah, jadi jumlah nilai pertama dan kedua ini jadi ini input ini yang tadinya string kita tukar jadi float. Nah, sama seperti ini sebenarnya fungsinya. Ya float A tambah float B. Nah, jadi kalau kita bikin 3 7 yang kedua adalah 10. Nah, seperti itu ya caranya kita melakukan menggunakan mendapat input dari user. Sampai ketemu di video berikutnya untuk list.